Oke, kali ini saya berikan tutorial secara video. Yang kemarin mungkin ada yang masih bingung. Ini saya coba buatkan tutorial dengan video. Nah, sama seperti kemarin, bahwa kalian harus membuat ini dulu, sama seperti tutorial di PDF yang sudah saya kirim. Membuat 4 buah sheet. Yang pertama input barang. Ini yang perlu diperhatikan bahwa di input barang ini tidak boleh ada spasi di sebelum huruf I atau setelah huruf G. Dan di tengahnya pun itu kalau nanti 2, nanti juga harus disamakan dengan rumusnya. Contoh begini. Kalau umpamanya di input stok ya, di input stok barang itu, ini ada di sini. Ya, ini. Ini antara koma atas dan koma atas atau kutip ya, ini tidak boleh ada spasi. Kalau ini saya kasih spasi gimana caranya? Yang terjadi? Saya kasih spasi. Nah, akhirnya dia akan mencari ke file lain karena di sini yang dicari tidak ada. Dia akan mencari yang lain, gitu kan? Nah, jika sehingga dia akan menjadi semacam ini. Nah, kalau ini saya hapus del gitu, oke? Saya enter, nah dia akan kembali lagi. Karena di input stock itu harus sama, karena di sini spasi pun diperhitungkan. Bagaimana kalau saya kasih spasi di sini? Nggak, sama juga dia. Sorry, maaf. Kalau saya kasih spasi di sini, langsung saya enter ya, bukan klik yang lain, enter. Nah, spasi di tengah, oh belum ada spasinya kurang. Nah, saya oke. Nah, dia juga akan mencari yang lain, ya kan? Oke, jelas ya. Jadi kalau ini lari mencari yang lain berarti ada tambahan karakter. Spasi termasuk karakter ya. Oke, ini permasalahan yang sering ditanyakan oleh kalian. Nah, untuk selanjutnya, ini kolom D ini diambilkan dari input stock. Di mana? Di sini. Kolom E. Nah, sekarang bagaimana cara menerjemahkan ini? Menerjemahkan rumus ya maksudnya. Sum if tambahan dengan jika ditambah dengan jika ya. Nah ini ring. Sum if input stock. Input stock itu mengacu pada sheet input stock pada kolom C. Coba saya lihat. Input stock kan pada kolom C ini ya. Di sini. Kolom C. Kemudian B4. B4 itu adalah mengacu sini. Jadi ya. Jadi ini B4 itu adalah mengacu pada sel B4 pada sheet input barang. Kemudian input stock. Nah, ini dia ringnya adalah di ring input stock pada kolom E. Nah, di sini. Kolom E ya, itu. Lalu sekarang saya lihat yang ada di sini. F error. Kenapa kita menggunakan F error? Bukan F saja. Coba kalau ini saya bukan if, yang terjadi apa? Kita lihat dulu. Nah, ini coba-coba ya. Di enter. Nah, dia akan muncul value. Karena F lookup. Ya, logical test saja lookup C4. Lookup C4 ini. Kalau value true, value ini value false. Ya. Nah, ini. Value true-nya itu, value false-nya di sini. False-nya. Sehingga dia justru malah tuh. Maka dari itu, ini kita buat VLOOKUP, ambil ke sini ya, F error ya, F error. Oke, C4 itu ngarahnya kemana? Nah ini C4 itu adalah, C4 itu referensinya adalah untuk ini, kode PRC, ini kode barang. Dengan lihatlah untuk kode barang ini, VLOOKUP ya, kemudian tabel array-nya mana? Tabel array-nya adalah input barang ini sini kan. Nah, kolom C4.
input barang B, input barang B, C, dari kolom B sampai kolom C pada kolom kedua. Kolom B, C, kolom B dan C, kolom kedua berarti yang ini ya. Jadi menggunakan kolom B dan C, ringnya kolom B dan kolom C, semua kolom B dan kolom C pada kolom yang kedua. Kalau dua dari mana? Dari B dan C ini. Bukan dari A ya. Karena tadi dalam ringnya itu, di ringnya ini adalah input barang B, C. Berarti semua kolom B dan kolom C. Kalau di sini A, C, berarti ya nanti dua itu adalah kolom B. Tapi karena di sini B dan C hanya yang kedua terus terang sehingga C ya. Oke, itu input stok. Kemudian di penjualan. Sama, ini adalah menggunakan VLOOKUP ya. Sama seperti yang di sini tadi. Ini tadi sama. Kemudian jumlah barang ini kita ketik manual, penjualannya berapa. Kita buat manual ya. Dan jumlah barang dan total harga jual dan total harga itu hanya langsung harga jual itu ngambil dari ini ya. Jadi penjualan. Kemudian yang ini adalah rumus E4 kurang 4 jadi harga jual total harga ya, sorry. Total harga itu jumlah barang yang terjual dikalikan harga jual. Kemudian di laporan. Pada laporan, ini saya buat orange semua ya, saya klik orange semua aja. Artinya bahwa ini tidak diketik manual, tapi ini adalah menggunakan rumus semuanya. Yang pertama, saya kira tidak masalah, ya ini fs blank input barang. Nah, kenapa kan menggunakan is blank di sini? Jika blank ya, jika kosong, logical testnya adalah fs blank. Jika pada input barang itu kosong, ya, pada kolom sana B4 betulan ya di sini input barangnya pada B4 ya ini di B4 memang sengaja saya bedakan. Oke, jika input B4-nya kosong maka benar. Kalau benar berarti ini kosong, dikosongin. Tapi kalau salah nanti akan diisi input barang B4. Akan diisi kalau kondisi itu tidak kosong. Maksudnya tidak kosong itu yang ada di B4 itu tidak kosong, maka pada kolom B5 ini akan diisi sel B4 dari sheet input barang. Paham ya? Dari sini, dari B4 ini adalah B4-nya input sheet barang di sini. Kemudian yang berikutnya ini sama, pada prinsipnya sama. Terjual ini juga sama ya. Jumlah terjual itu adalah dia ngambil dari SSBank sum if penjualan di sini, dari penjualan ya. Yang ini jumlah barang terjual sama. Dan sisa stok. Nah, sisa stok ini hanya sebenarnya rumus yang intinya adalah ini, D4 dikurangi D5. Namun perlu dijelaskan bahwa jika kembali lagi jika pada kolom input barang B4 itu kosong, maka dia akan diisi kosong pula di sini. Jika tidak kosong, maka input barang, nah di input barang itu pada D4 akan dikurangi dengan D5. Nah, D4 pada input barang itu apa isinya? D4 kita lihat, D4. Nah ini. Isinya adalah jumlah stok. Ya. Walaupun stok itu dari input stok, tidak usah dari sini. Kita langsung aja di sini biar mudah ya. Biar langsung tahu di sini kita ambil. Sebenarnya dari sini pun boleh. Dari jumlah stok ini ya. Nih, sama aja ini. Oke, ini. Jadi, ulangi lagi. Input barang D4 tadi
yang dari stok barang, dikurangi D5. D5-nya mana? D5 adalah ini. Jumlah terjual. Apakah kita bisa ngambil dari penjualan? Boleh. Diambil dari penjualan boleh saja. Dari sini boleh saja penjualan. Jumlah terjual boleh saja. Ya, cuman ini biar kita mikir yang lebih mudah, maka kita gunakan ini. Lalu, yang berikutnya harga beli. Harga beli, ya ini sama dengan input barang aja. Harga jual juga sama. Nah, sekarang harga beli, sorry. Harga beli, ya, harga jual adalah total harga jual A ini juga diambilkan dari ini, ya, dari harga jual ini. Kemudian laporan, soal laporan. Kemudian keuntungan. Nah, tentunya keuntungan itu kan diambilkan dari ini. Keuntungan itu adalah harga jual, harga beli dikalikan jumlah terjual. Sorry, harga jual dikalikan jumlah terjual dikurangi harga beli dikalikan dengan jumlah terjual. Contoh begini. Jadi ini lihat ya. D5 mana? D5 ini ya, D5 itu. Ini D5 dikalikan G5. G5 ini. Berarti ini harga jualnya. Kemudian D5 dikalikan lagi dengan F5. Ini harga belinya, sehingga sama dengan ini. Itu menjawab yang masih bingung. Nah, kemudian di sini kok ada merah-merahnya itu ya? Ada sel yang di merah-merah. Nah, ini sebenarnya adalah kita tanda di sini. Coba bagaimana kita set ya, ini. Kemudian kita tentukan jumlah stok ya. Jika jumlah stok kurang dari 20, umpamanya gitu ya. Kita gunakan conditional formatting, ya ini, less than. Jika kurang dari, umpamanya di situ tak buat less than kurang dari berapa ya? Yang ada itu 60 aja lah, 60. Jika stok itu kurang dari 60, maka yang merah-merah yang kurang 60 tuh. Nah, itu tandanya. Warna itu bisa kita rubah dari sini. Bisa hurufnya saja yang merah, atau ganti kuning, atau ganti apapun yang kamu suka yang ada di sini. Cuma adanya ini aja. Begitu? Nah, ini penjelasan dari saya. Barangkali nanti Anda yang masih bingung, saya ulang lagi bahwa mulai dari tanda kutip sampai tanda kutip itu jumlah karakternya itu harus sama persis dengan yang ada yang disebut ya, sel atau sheet yang disebut. Kalau berbeda, tentunya dia nanti akan bingung akan mencarinya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa membantu kalian yang masih bingung. Terima kasih.